bisa memenangkan untuk game yang pertama ya. Dan kita langsung saja masuk menuju ke arah game yang pertama kita. Apakah kedua tim ini bisa mempertandingkan dan mempertontonkan gameplay yang sangat baik? Ingat untuk Geek Fam ini merupakan, soalnya Geek Slay Junior maksud gua, ini merupakan match terakhir mereka, di mana mereka udah memainkan 2 match sebelumnya di hari sebelumnya. Dan ini hari terakhir bagi mereka untuk bisa menentukan slot ke babak playoff dari Mobile Legends Competitive Series season yang ketiga. Kita melihat dari area jungle-nya langsung saja Purple Buff menjadi prioritas dari Kagendra dan Orange Buff dari arah tim Geek Slay Junior. Ya bener banget, dan buat teman-teman kalau saya nggak tahu, Geek Fam ini rebranding jadi Geek Slate karena udah kerjasama ya, udah kolaborasi sama Avium Esports, jadi namanya sekarang Geek Slate Junior. Ada sedikit perubahan lambang juga atau logonya, jadi kalian bisa notice juga ya. Dan oke, back to the game, Aiden, Adam beradu pandang, Rhythm of Joy dikeluarkan coba untuk mengganggu, tapi sepertinya tercuri creep dari seorang Aiden tadi ya di bagian bawah. Sementara di bagian atas sana ada pokingan damage, Iron Hook ke arah Rupture, ditarik dan flicker pun harus dikeluarkan untuk bisa menyelamatkan nyawanya di area gold lane. Rupture atau Rapture tentunya di sana masih bisa bertahan, tentunya dari Iron Hook yang diberikan dari seorang Paul YK yang bukan Paul Walker. Lalu kita melihat dari Kaze masih coba melakukan clear wave, tapi di Orange Buff dari Kagendra dalam ancaman besar di mana Aiden. Kali ini sepertinya bakal invasi jungle yang dilakukan oleh seorang Exhorter kali ini. Rensa bersembunyi di satu buah bas, masih belum memberitahukan informasi dari pergerakan dari dirinya sendiri. Yang dimana dari seorang Kaze bakal menjadi satu buah ancaman apabila nanti salah satu mid laner dari tim Geek Slate bakal menuju ke level 4. Ya, ini untuk di early game harusnya Kagendra bisa nguasain banget sih. Mengingat mereka bawa Brody, bawa Franco, bawa Kaja. Ketika udah level 4 misalnya Kajanya, ini bisa langsung dieksekusi terutama dengan adanya Brody di sana. Sementara dari Geek Slate Junior untuk early game mereka harus sabar dulu, nggak bisa terlalu terburu-buru meskipun bawa Fredrin ya, karena sekali lagi damage terbesarnya yang bisa dihasilkan dari Geek Slate Junior itu berasal dari seorang Cloud dan membutuhkan beberapa item setengahnya, tapi bergerak di bagian bawah sana. Dua player sudah mulai terlihat. Aiden apakah akan coba ditangkap dengan Divine sebenarnya, tapi Exort berhasil menarik turtle yang pertama ke area belakang sana. Brave Fighter dikeluarkan ke arah Exort kena efek stun. Follow up yang cukup baik dan itu dia tercuri turtle yang pertama oleh Aiden. Sementara First Blood dipegang juga untuk seorang Jens dan sepertinya double kill diamankan oleh Jens di area turtle pit-nya. Brave Fighter yang dibuka dari seorang Jens dengan sangat on point di sana, menumbangkan dua pemain tim Geek Slay Junior, ditambah kehilangan turtle membuat Geek Slay Junior sangat-sangat dirugikan ketika fight pertama di early game kali ini, membuat keuntungan untuk tim Kagendra Esports. 2 point kill. Gen seharusnya udah memiliki 400 gol lebih unggul dibandingkan seorang Adam. Tentunya dari arah bottom lane-nya, tapi lihat di sini Kaze mencoba memberikan efek stun terhadap seorang Rupture, tapi lihat 4 kali bakal coba dibuka di sana bila Paul EK-nya terkena bloody hand dan part memory langsung menghilangkan 2 nyawa dari tim Geek Slay Junior. Dan Kagendra kali ini berhasil mendapatkan 4 poin kill. Radit over kill. Iya, lihat tadi gimana counter setup yang bagus dari Kagendra ya, terutama ketika Paul EK ditarik sama Fatalings, dia langsung ngeluarin flickernya untuk nangkep seorang Rensa, dan dengan kena bloody hand, Rensanya nggak bisa memberikan follow up damage dengan menggunakan darkening-nya, dan ini membuat teman-teman dari Kagendra bisa langsung membalikkan semua burst damage yang dikeluarkan oleh Geek Slate Junior. Dan oke, bergerak menuju ke arah bagian bawah Adam. Cukup unik, kenapa? Karena biasanya Joy berhadapan dengan lapu-lapu, ini laningnya harusnya masih didengarkan sama Joy sih. Karena Joy immune dari stun effect yang bisa dikeluarkan sama lapu-lapu. Kedua, dia punya clear minion yang cepat juga dengan semua skill-skill yang bisa dikeluarkan. Tapi bergerak menuju ke bagian atas sana, Exort terlihat Iron Hook ke area minion jungle aja. Dan untuk kali ini Aiden bersiap-siap juga, belum ada Divine Judgment yang dikeluarkan. Sementara Rapture, diketahui keberadaannya, mundur ke arah belakang. Ada perfect match yang dikeluarkan hanya untuk memberikan diri, tapi di sisi lain bersiap di bagian tengah sana Kaze dan juga Aiden yang beradu pandang dengan Rensa dan juga Exort. Kita melihat reset lagi dilakukan dari kedua tim, 2000 gol dipimpin oleh teman-teman dari tim Kagendra Esports. Sementara turtle yang kedua juga bakal spawn dalam waktu beberapa detik lagi. The Logans dengan sangat percaya diri melakukan zoning juga ke arah jungle milik seorang Exort dan rekan satu timnya mencoba dengan poking damage ke arah turtle. Kagendra mencoba untuk setup juga Brave Vector, bakal coba dibuka, langsung memberikan efek stun terhadap seorang Exort, tapi Gens masih mau maju ke depan, 2 melawan 1, tapi Gens masih cukup kuat. Aiden
akan mencoba mengcover ke arah seorang Gens, tapi Gens masih bisa mundur. Dan dari tim Gigslay Junior akan coba untuk melakukan reset terlebih dahulu kali ini, Raden. Ya, ini udah kelihatan udah dipegang sih untuk di early game-nya sama Kagendra ya. Pertama mereka mengamankan turtle pertama dan sekarang untuk turtle kedua sepertinya nggak akan ada kontes juga. Exor cukup jauh posisinya. Coba untuk eksekusi seorang Paul Yeka di bagian depan sana. Belum ada Fatalings yang dikeluarkan. Tapi Fatalings 3 player di sana langsung dieksekusi begitu saja. Tapi tertarik kah? Belum ada yang kena. Terkena efek dari Bravos Fighter. Rensa nggak punya apapun untuk bisa melarikan diri. Dan ternyata 2 player dari Gigset Junior yang lagi-lagi menjadi korban nih, Garian. Fataling membawa bencana untuk yang kedua kalinya untuk timnya sendiri. Yang dimana tadi kita melihat di satu momen tercipta Fataling dapat 3 player tapi malah dibalikin dengan adanya Gens yang hadir. Bravos Fighter yang dikeluarkan membuat sebenarnya teman dari tim Gigslay Junior tumbang satu persatu. Tapi ini sama seperti yang sebelumnya ya. Ketika Fatal dikeluarkan, Azuranya datang dengan Brodinya langsung terpema memori langsung hilang. 2 pemain dari tim Gigslay Junior. Tapi lihat Aaron Hook di sana dari seorang Paul masih belum connect terhadap satu pun pemain dari tim Gigslay Junior. Ya, ini benar-benar udah disetir sih sama Kagendra harusnya ya. Dengan perbedaan 4.000 gold di menit yang kelima bukanlah hal yang bagus di game yang pertama ini. Tapi balik lagi, setiap ada inisiasi setup dari Rapture ini selalu bisa dibalikin. Tapi ada pelatihan terarah seorang Paul Yeka di sana. Rapture harus balikan dari belakang, dibalikin dari Darkning. Dan poin kill pertama dipegang oleh Gigset Junior di menit yang ke-6. Nah itu satu hal yang terburu-buru ternyata tidak baik. Belum ada backupan, jelas pelatihan tanpa ada efek surprise dari Jasmine di sana. Masih belum dikeluarkan seorang Aidan menuju ke seorang Exor dalam posisi yang sangat berbahaya. Pada akhirnya Exor pun tumbang di tangan seorang Azura. Purple buff kebuka sangat lebar. Gigslay Junior tidak memiliki retribution. Apakah Purple buff bakal coba di steal? Rapture kali ini udah mulai hadir ke bagian Purple buff tanpa ada cover Aidan sendirian. Posisi yang sangat tidak diinginkan. Fataling dikeluarkan, Ghost Assault dikeluarkan. Tapi lihat Aidan masih bisa bertahan dari bagian belakang dari Nesmi. Tapi masih bisa bertahan para pemain dari tim Kagendra Esports. Lanjut overkill. Iya benar banget, tadi lihat nggak gimana konsil yang dikeluarkan sama seorang Paul Yeka ini nyelamatin nyawa dari Eden yang tadi udah hopeless banget untuk bisa melarikan diri. Dan kali ini mega kill diamankan oleh Gens. Ada pick off yang terjadi di area atas Renesmee. Di sana harus kehilangan nyawa untuk pertama kalinya. Dan semakin jauh lagi perbedaan antara kedua belah tim membuat Kagendra benar-benar mendominasi selama mid game ini berjalan. Selama 7 menit game ini berjalan. Sementara turtle yang ketiga ditarik ke area bagian bawah Rapture. Terkena efek dari Mystic Field. Gens mengetahui keberadaan dari Rapture, coba maju ke bagian depan. Mega kill didapatkan oleh seorang Azura di bagian bawah. Sementara Adam lagi-lagi kehilangan nyawanya. Sementara Rapture pun gak bisa menyelamatkan nyawanya. Dan turtle yang ketiga perfect turtle untuk Kagendra. Oh my god, sementara itu di area bottom lane Azura terpick up di tangan seorang Nesmi. Paul Yeka sangat-sangat sekarat. One more hit, tapi Paul masih bisa bertahan. Pada akhirnya Paul Yeka harus tumbang di tangan Nesmi. Tapi ditantang saja kematian kedua pemain dari tim Kagendra itu digantikan dengan beberapa turret yang berhasil dihancurkan dari tim Kagendra. 1, 2, 3 turret berhasil dihancurkan. Yang paling penting adalah satu outer turret di arah mid lane. Ini langsung membuka vision dari arah mid milik Kagendra Esports, Radin. Ya benar banget, dan seperti yang tadi aku bilang ya, kalau untuk early game-nya bisa dipegang sama Kagendra, ini game udah disetir banget nih sampai mungkin ke arah late game ya di atas menit 15. Dan untuk kali ini aku ngeliat ya Kagendra benar-benar bagus banget, solid banget. Setiap pick off yang mereka lakukan selalu membuahkan hasil maksimal. Serta mereka bisa terus-menerus membalikkan setup yang dikeluarkan sama Gigset Junior. Jadi dari itemnya, udah ada Blade of Despair dan juga Malphite Roar dari tubuh Azura. Ini yang membuat damage dealt-nya gede banget. Dan apabila kombonya tercipta sama Franco, itu siapapun yang kena tarik dan Hook bakal menghilang. Tapi ternyata dan Hook yang connect ke arah seorang Rapture dan langsung dieksekusi begitu saja. Follow up ke arah tengah, Downing Light mengenai ke arah Rensa. Harus mundur 4 player dari Gigset Junior. Sementara Kagendra terus-menerus memberikan pressure ke bagian depan sana. Iya, satu buy run cukup manis menghadiahkan satu buah hasil. Tapi lihat dari arah mid lane-nya ini dalam ancaman dari Gigslay Junior mencoba untuk melakukan defense. Tapi lihat damage yang dihasilkan sangat sakit karena seorang Rensa. Di mana Rensa harus dipaksa untuk mundur, tapi dia masih punya brilliant of order untuk bisa menyelamatkan dirinya. Downing Light diciptakan langsung memberikan damage tapi belum bisa mengeksekusi satu pun player dari tim Gigslay Junior. Kita melihat dari segi goal, Kagendra udah cukup unggul hampir dengan 7.000 goal net worth. Tapi lihat apa yang dilakukan terhadap Rapture kali ini, konsil ke arah yang salah. Tidak ada siapapun di sana, Radin. Ya, tadi coba nyari salah satu player yang mungkin flanking dari Kagendra Esports.
Dan sepertinya terlihat ada Jens yang sudah mulai mendekat juga mengetahui keberadaan dari Rapture. Apakah akan ada eksekusi terjadi di bagian atas sana? Melihat 4 member dari Kagendra fokus ke arah Lord yang pertama. Mereka nggak peduli dengan apa yang terjadi di bagian atas dan Giggs Junior. Ya, mereka udah tahu nih 4 player ada di bagian bawah, tapi mereka nggak mau coba maksain untuk mendapetin Jets dan mereka mundur. Tapi sekarang ada Conceal dari Polieka menuju ke bagian depan sana. Orange buff, Iron Hook belum tepat sasaran. Masih cukup aman untuk para player dari Giggs Junior, tapi hati-hati. It's tercuri Orange buff dari Polieka. Sangat-sangat disayangkan Purple A1 bawa Orange buff, maka diamankan oleh Polieka. Dan kali ini posisi dari Giggs Junior mereka, apa yang mereka lakukan mau nggak mau harus mempertahankan base turret mereka punya. Karena apa? Karena Kagendra sudah memanggil Lord yang pertama. Walaupun Lordnya masih unyu-unyu, masih balita, tapi masih bisa saja digunakan untuk melakukan satu buah push terhadap satu buah base turret nanti Radit. Ya ini bakal susah sih buat Giggslet karena mereka cuma bisa mengandalkan adanya Blazing Duet dari Renesmee aja ya untuk bisa menjadi high ground defense-nya. Tapi kalau misalnya itu nggak bisa dilakukan, ini bakal membuat Giggs Junior kehilangan beberapa base turret, lebih dari satu base turret harusnya. Tapi terlihat Polieka di bagian atas sana, Iron Hook dikeluarkan, belum ada player yang terkena efek dari Immobilize. Renesmee dan juga Exor harus berhati-hati, tapi di sisi lain Divine Judgment ke arah Adam bisa mundur ke arah belakang, tapi lihat ada Rapture di cancel Fatalis-nya dan bahkan tertarik ke arah belakang. Exor kehilangan nyawanya, Jens maju ke bagian depan, mencoba mendapatkan Rapture yang tadi coba untuk melakukan Fatalis, tapi terkena efek dari Mystic Field jadi gagal nih. Langsung gagal, tapi ini dia wave ini yang mulai masuk ke arah base-nya, tapi Kagendra Esports tidak ingin terburu-buru, tidak ingin langsung menyelesaikan game yang cepat, tapi lihat Iron Hook kembali berulah, Rapture langsung hilang, terkena satu buah third part memory yang sangat sakit dari seorang Azura. Ini dia top lane turret bakal menjadi ancaman dari Giggs Junior. Aiden di sana berada di posisi paling depan, dari Jackson masih cooldown, belum ada yang bisa ditarik, tapi mereka mencoba langsung masuk ke arah base-nya. Blazing itu bakal coba dibuka, tapi posisi seorang Jet terlalu berbahaya. Rafael kali ini base-nya bakal coba diincar oleh tim Kagendra, dan pada akhirnya game yang pertama menjadi milik dari Kagendra Esports.